Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 3 akan menjelaskan tugas mata kuliah cloud computing dengan perkenalan pertama yaitu saya Sugeng Aldi Widodo. Dan saya Muhammad Haryam Kolbudarma. Saya Solihul Umam. Saya Dendi Bagus Saputra. Dan anggota saya yang lain yang bertugas untuk bagian demo yaitu Diahul Haq Iqbar Wisuda. Untuk materi penyampaian yang pertama disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Haryo Hamam. Yang pertama, apa itu cloud computing? Eh, Cloud computing dapat diibaratkan sebagai penyewaan layanan komputasi melalui internet tanpa perlu memiliki perangkat keras sendiri dengan karakteristik seperti on-demand self-service dan broad network access. Pengguna dapat mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja, bahkan hanya dengan perangkat sederhana seperti laptop atau ponsel. Teknologi ini memungkinkan kolaborasi global tanpa batasan geografis. Karakteristik seperti rapid elasticity memberikan fleksibilitas luar biasa di mana perusahaan dapat menambah kapasitas layanan selama periode puncak, seperti saat liburan, dan menguranginya lagi ketika permintaan menurun. Selain itu, model Measured Service memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan penggunaan aktual, menciptakan efisiensi biaya yang signifikan. Namun, untuk memanfaatkan cloud computing secara efektif, perusahaan harus memahami bahwa tidak semua aplikasi atau data cocok untuk dipindahkan ke cloud. Identifikasi kebutuhan bisnis dan perencanaan yang matang sangat penting untuk menghindari pemborosan sumber daya atau resiko keamanan. Next. Model layanan cloud computing. Ada 3 model layanan cloud computing yang memberikan fleksibilitas yang berbeda. Tergantung pada penggunaan perusahaan, LAAS memungkinkan organisasi membangun infrastruktur digital mereka sendiri dengan kendali bonus atas konfigurasi, cocok untuk kebutuhan yang sangat spesifik atau kompleks. Sebaliknya, PAAS memberikan kemudahan bagi pengembang untuk fokus pada inovasi aplikasi tanpa harus memiliki infrastruktur yang mendasarinya, mempercepat waktu pengembangan dan peluncuran waktu. SaaS sebagai model yang paling umum digunakan menawarkan aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan oleh pengguna, seperti layanan email, perangkat lunak kolaborasi, hingga CRM. Pemilihan model layanan ini sangat bergantung pada tujuan bisnis. Perusahaan yang ingin merampingkan operasional TI, mereka sering memilih SaaS. Sementara startup teknologi yang membutuhkan fleksibilitas untuk eksperimen cenderung menggunakan PaaS atau LaaS. Next. Untuk model simulasi deployment cloud computing, yang pertama yaitu ada public cloud, adalah model layanan cloud yang disediakan untuk umum melalui internet. Infrastruktur dan sumber daya komputasi dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan cloud. Untuk studi kasusnya yaitu website e-commerce Adidas. Kebutuhan sistemnya yaitu akses sistem global 24/7. Yang kedua yaitu sekarang untuk kategori produk.
sistem pembayaran integrasi. Yang kelima, manajemen event. Untuk komponen utamanya yaitu web server, multiple instance. Yang kedua, database server, distribute system. Yang ketiga yaitu storage system atau CDN. Untuk keunggulannya yaitu di maintenance ditangani provider. Untuk yang kedua yaitu untuk satu organisasi memberikan kontrol penuh atas keamanan dan privasi data. Untuk studi kasusnya yaitu sistem file sharing internal antar PC. Kebutuhan sistemnya yaitu transfer file antar PC dalam jaringan lokal. Yang kedua, keamanan data tinggi. Yang ketiga, kontrol akses pengguna. Yang keempat, backup sistem terintegrasi. Untuk rancangan infrastrukturnya, komponen utamanya yaitu local server, network attachment storage, local area network, dan backup system. Untuk keunggulannya yaitu keamanan data maksimal, kontrol penuh atas sistem, kecepatan transfer optimal, privasi terjamin, kostumisasi sesuai kebutuhan. Untuk yang ketiga yaitu hybrid cloud, yaitu menggabungkan privat dan public cloud, memungkinkan data dan aplikasi dibagi antara keduanya. Untuk studi kasusnya, sistem informasi kantor, kebutuhan sistemnya yaitu yang pertama penyimpanan data sensitif secara lokal, kedua akses aplikasi umum via internet, yang ketiga kemampuan work from home, yang keempat sistem backup terdistribusi. Untuk rancangan infrastrukturnya yaitu komponen utamanya local servers, RAID storage, dan internal network. Keunggulannya yaitu fleksibilitas tinggi, keamanan data terjamin, efisiensi biaya, skalabilitas sesuai kebutuhan, dan mendukung remote working. Yang terakhir yaitu community cloud, yaitu infrastruktur yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi dengan kepentingan yang sama. Untuk studi kasusnya yaitu game server community, kebutuhan sistemnya yaitu server game dedicated, manajemen pengguna, sistem monitoring, portal komunitas, dan pembagian biaya. Untuk rancangan infrastrukturnya yaitu komponen utamanya game server, database server, backup system, load balancer. Yaitu dengan keunggulannya yang pertama pembagian biaya, kontrol bersama, kostumisasi sesuai komunitas, pengelolaan kolaboratif, dan kemandirian sistem. Selanjutnya, Mas Aldi. Untuk selanjutnya yaitu eh, mengambil studi kasus AWS. Beberapa perusahaan memiliki alasan utama menggunakan AWS sebagai pilihan utama yang memiliki keunggulan infrastruktur secara global, yaitu AWS memiliki 44 zona di 16 lokasi geografis yang memungkinkan akses cepat dengan latensi rendah dari berbagai lokasi di dunia. Dan alasan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu sistem pemulihan bencana, di mana pemulihan data melalui fitur seperti AWS Backup dan Multi-Region Storage itu memudahkan perusahaan dalam operasional. Jadi ketika terjadi bencana dan datanya hilang, AWS akan melakukan pemulihan datanya itu seperti pencadangan multiregion yang menjamin kelangsungan operasional perusahaan meskipun terjadi gangguan besar. Dan di AWS, keamanan menjadi prioritas utamanya, yaitu sistem keamanan berlapis yang melindungi data perusahaan. Terus termasuk enkripsi data, firewall, dan deteksi ancaman real time. Di mana ini semua AWS menyediakan ekosistem yang andal bagi perusahaan untuk berkembang di era digital. Keuntungan selanjutnya yaitu eh, efisiensi biaya, yaitu efisiensi biaya dengan model pas as you go, skalabilitas tinggi untuk
konsolidasi pertumbuhan cepat, dukungan untuk inovasi melalui layanan Big Data AI dan Machine Learning. Dengan adopsi AWS, perusahaan dapat merasakan manfaat nyata seperti efisiensi biaya, skalabilitas tinggi, dan di AWS ini memberikan dukungan untuk inovasi teknologi termasuk layanan seperti Big Data, AI, dan Machine Learning yang memungkinkan perusahaan untuk mempercepat pengembangan produk dan meningkatkan daya saing. Namun ada beberapa tantangan untuk AWS, yaitu ketergantungan pada AWS jika terjadi gangguan layanan, kompleksitas manajemen multiregion, pengelolaan biaya yang memerlukan strategi ketat. Selanjutnya yaitu dampak bisnisnya, yaitu transformasi digital lebih cepat tanpa investasi besar di infrastruktur, mempercepat pengembangan produk dengan layanan AI dan Big Data, memungkinkan ekspansi global dengan latensi rendah dan akses cepat. Selanjutnya, selanjutnya lagi keamanan cloud computing. Baik, lanjut untuk keamanan cloud computing. Yang pertama yaitu keamanan data. Data dienkripsi saat disimpan dan dikirim. Lalu yang kedua, aksesnya terbatas. Jadi sistem autentikasi untuk mengontrol akses pengguna. Lalu yang ketiga, pemantauan rutin, yaitu deteksi ancaman keamanan secara real time. Dan yang terakhir, kepatuhan regulasi atau memenuhi standar keamanan internasional. Hmm, Lanjut untuk tantangan. Yang pertama yaitu ada ketergantungan pada penyedia, yaitu downtime, layanan dapat memengaruhi operasional. Yang kedua ada manajemen biaya. Tanpa pengawasan, biaya penggunaan cloud dapat membengkak. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Beberapa industri memiliki regulasi ketat terkait data. Dan yang terakhir ada kompleksitas migrasi, yaitu membutuhkan perencanaan yang matang untuk memindahkan sistem lama ke cloud. Oke, terakhir kesimpulan, cloud computing adalah merupakan solusi modern yang efisien dan fleksibel. Dan utama karena keunggulan dalam jangkauan global, keamanan, dan efisiensi biaya. Serta perusahaan perlu mengelola tantangan seperti biaya dan ketergantungan pada penyedia layanan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diaulat dari Jeda dari kelas C4G atau perwakilan dari kelompok 3. Izin untuk sedikit menjelaskan atau menerangkan mengenai deployment cloud computing. Jadi kami di sini akan menggunakan salah satu cloud computing yaitu Netlify. Oke, mari kita langsung ke prakteknya saja.
Jadi ini adalah tampilan dari Netlify. Tuh. Jadi Netlify yang menggunakan di sini tidak terkonfigurasi dengan GitHub. Maka kita akan mendeploy dengan manual. Oke, yang pertama-tama kita sudah melihat tampilan dari Brandon Netlify yang sudah login ya teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan import from Git atau browse template. Karena kita tidak menggunakan GitHub atau tidak menggunakan Git yang lain, kita akan mendeploy secara manual. Caranya, di sini kan ada tulisannya want to deploy a new site without connecting to Git. Ya, kita bisa drag and drop folder website yang akan kita deploy. Tuh. Jadi kita pertama cari dulu folder yang akan kita deploy. Nah, ini ya foldernya. Kemudian kita simpan dulu mungkin ini yang udah. Oke. Kita drag and drop folder yang kita pilih atau website yang akan kita deploy. Oke. Nah, ketika sudah muncul notifikasi deploy sukses, berarti deployment website kita atau folder kita sudah sukses. Kita pilih get started. Gitu. Nah, ini kan nama site ini ya, jadi sudah nampak atau sudah muncul site atau deployment yang sudah kita deploy tadi. Nah, di sini eh, tertulis manual deploy atau dengan keterangan kita mendeploy website kita secara manual, tidak terhubung atau tidak terkonfigurasi dengan GitHub, gitu teman-teman. Nah, di sini kan nama site-nya masih aneh-aneh ya ini, Preeminent strip tapioca strip 12A441 gitu. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengakses, kita ubah saja nama dari site kita. Pertama kita klik site-nya, kemudian eh, kita klik pilih site configuration di sini. Kemudian kita ganti change site name. Tuh. Karena saya berasal dari kelompok 3, maka kita ganti saja site ini menjadi PC atau cloud computing. Kemudian di sini kelompok. Kemudian di sini kita tulis 3 gitu. Kemudian kita save. Kita tunggu prosesnya. Oke. Ini ya, site-nya berubah menjadi cc kelompok 3.netlify. Kemudian kita klik, jika berhasil, maka website itu akan muncul. Website di samping ini akan muncul. Oke, baik. Ini sudah tampilan website ketika sudah di deployment. Jika diklik linknya dan muncul website seperti ini, berarti kita sudah sukses. Cukup mudah, bukan menggunakan Netlify, tinggal login, drag and drop file, kemudian deployment sukses. Mungkin itu saja, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.